Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, MKN Unisula usianya 7 tahun. Satu-satunya akreditasi swasta MKN se-Indonesia yang dapat A itu hanya Unisula. Lalu kelebihannya di MKN Unisula itu ada mata kuliah yang di MKN se-Indonesia tidak ada. Sebab kita itu di Universitas Islam Sultan Agung, maka nilai-nilai Islam, aplikasi nilai Islam diaplikasikan di dalam mata kuliah di MKN Unisula ini. Salah satunya adalah filsafat hukum Islam. Tidak ada mata kuliah filsafat hukum Islam di MKN se-Indonesia. Yang ada di MKN Unisula. Di samping filsafat ilmu, juga filsafat hukum Islam. Ada 3 variabel. Ada filsafat, ada hukum, ada Islam. Filsafat itu apa? Filsafat itu menggunakan akal yang sehat di dalam menjawab suatu masalah hukum. Ya, kenapa kok pakai filsafat? Ini ada alasannya. Jadi filsafat itu filosofia. Filo itu artinya cinta, sofia kepada kebijakan, kebaikan. Yang dihadapi oleh mahasiswa MKN itu adalah undang-undang telah selesai diundangkan, bersifat statis. Tetapi kejadian-kejadian ini dinamis, tidak selesai. Jadi undang-undangnya statis, kehidupan ini yang dinamis. Untuk menjawab itu dibutuhkan filsafat. Untuk menjawab itu, supaya kita bisa menjawab kejadian-kejadian itu, maka wajib menjawab kejadian-kejadian yang dinamis, yang tidak ada undang-undangnya, yang tidak ada hukumnya. Filsafat disitulah menjawab. Lalu kalau filsafat hukum Islam itu bagaimana? Nah, sebelum kita menjelaskan filsafat hukum Islam, kita menjelaskan dulu Islam. Islam itu apa? Islam itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu apa? Islam itu adalah selamat, sukses, damai. Jadi Islam itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya sukses, damai, selamat. Lah untuk mencapai itu ada 3 komponen yang wajib diikuti. 3 komponen itu disebut ayat Qur'aniyah. Tanda-tanda keagungan Allah di dalam Al-Quran. Lalu ada ayat alamiah, tanda-tanda keagungan Allah di dalam alam semesta ini. Lalu ada ayat insaniyah, tanda-tanda keagungan Allah yang dilimpahkan kepada manusia di dunia ini. 3 komponen itu wajib diikuti supaya kita itu selamat, kita supaya sukses. Sukses itu falah. Di dalam adzan itu ada hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kesuksesan. Baik ayat Qur'aniyah, ayat alamiah, dan ayat insaniyah ini wajib diikuti. Itulah komponen berpikir filsafat di dalam Islam itu. Kalau ayat Qur'aniyah disebut iman. Kalau ayat alamiah dan ayat insaniyah disebut ilmu. Jadi iman dan ilmu ini nanti yang mensukseskan kita
di dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang selalu ketinggalan zaman. Dan ketiga komponen ini disebut tauhidul ulum, artinya menyatukan ilmu-ilmu, baik ilmu ayat Qur'aniyah, ilmu ayat alamiah, dan ilmu ayat insaniyah. Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Tauhid artinya menyatukan, al-ulum artinya ilmu. Inilah Islam, gitu. Lalu filsafat hukum Islam. Filsafat itu adalah berpikir yang rasional, sistematis, objektif, radikal, holistik tentang sesuatu. Lah sesuatu itu bisa hukum, bisa non hukum, gitu. Nah, bisa apa saja? Filsafat pendidikan, filsafat ekonomi, filsafat politik. Nah, kebetulan ini filsafat hukum. Nah, sistematika filsafat itu ada 3. Satu namanya ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi itu menjawab hakikat sesuatu. Apa sih hakikat sesuatu itu? Lalu kalau aksiologi itu tujuan. Bagaimana tujuan untuk mencapai sesuatu itu? Lalu yang epistemologi adalah metode. Nah, filsafat itu termasuk metode untuk mencapai menggali sesuatu itu. Nah, untuk itu kita harus paham apa sih hakikat hukum itu. Nah, hakikat hukum itu, hukum Islam khususnya, di situ hakikatnya itu sifat hukum Islam itu satu adil, kedua dinamis, lalu yang ketiga komprehensif, lalu hukum Islam itu mengatur individual dan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai maslahat, kebaikan. Aksiologinya itu adalah kebaikan. Hukum Islam itu adalah untuk mencapai jalbul masoleh. Ada ulama yang mengatakan begitu, ada yang ulama mengatakan darul mafasid. Ada ulama yang mengatakan digabung jalbul masolihi wa darul mafasidi. Nah, itu jadi mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan, itu tujuan. Bagaimana untuk mencapai itu? Lah namanya epistemologi hukum Islam. Kalau itu hukum Islam yang menyangkut ibadah, itu adalah ta'abbudi, apa adanya. Tidak boleh ditambah-tambah. Kalau seperti sholat subuh ya 2 rakaat, ya 2, sudah. Tidak usah ditambah-tambah. Itu namanya ta'abbudi. Tetapi kalau hukum Islam itu menyangkut muamalah, lah itu ta'akuli, dinamis, bisa dikembangkan. Sehingga itu adalah masalahnya manusia. Rasulullah itu bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, itu. Lah kebanyakan filsafat itu menjawab masalah-masalah muamalah, masalah hubungan manusia dengan manusia dalam bidang hukum. Namanya hukum muamalah, maka dinamis. Salah satu asas muamalah itu adalah ibahah. Ibahah maknanya adalah boleh, itu filsafat. Ya. Memilih presiden boleh dipilih langsung, boleh melalui perwakilan. Itu namanya asasnya ibahah. Nah, salah satu asas filsafat itu ada namanya takwilul ilm, menggabungkan 3 pendekatan.
Fakultas hukum ini tinggalan Belanda. Dulu pikirannya hanya dua, teks sama akal, teks sama akal. Namanya tekstual, lalu rasionalisme. Tekstual itu juga disebut pendekatan bayani. Kalau akal disebut pendekatan burhani. Kalau di dalam Islam tidak. Islam menggabungkan 3 pendekatan. Pendekatan tekstual, pendekatan rasional, dan pendekatan spiritualitas. Pendekatan agama, pendekatan hati. Yang ini dikembangkan oleh Al-Ghazali. Sehingga tidak cukup pakai akal sama teks. Dan yang diketuk hatinya. Contoh masalah wajib. Apa wajib itu? Wajib kalau pendekatan hukum pada umumnya itu suatu yang harus dijalankan. Tetapi kalau di dalam Islam tidak. Wajib itu adalah apabila kamu kerjakan dapat pahala, kalau kamu tinggalkan adalah dosa. Yang diketuk adalah hatinya. Ini bukan semata-mata teks dan akal, tetapi hati. Nah ini. Lalu epistemologi di dalam filsafat hukum Islam itu adalah banyak sekali. Termasuk ada yang namanya qiyas. Qiyas itu ada sesuatu ada hukumnya dan sesuatu tidak ada hukumnya. Lalu yang tidak ada hukumnya itu disamakan dengan yang ada hukumnya. Itu namanya qiyas. Dan kita banyak menggunakan qiyas-qiyas itu. Lalu yang kedua bisa epistemologi, namanya epistemologi istihsan. Hukum yang sudah ada bisa disimpangi untuk kebaikan. Nah itu istihsan ya. Kalau di Kaligawe ini di situ ada jembatan layang. Ya, yang ke Kaligawe Unisula dibelokkan ke sana pom bensin Jumatil Kubro sana. Tidak boleh langsung. Sebab kalau langsung itu macet. Sebetulnya menghalangi jalan kan tidak boleh. Tapi itu jalan dihalangi. Demi kebaikan. Ya itu namanya istihsan ya. Dan macam-macam. Ada epistemologi namanya epistemologi tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu mengkaji tentang apa sih pokok masalahnya itu apa. Nah, pokok masalahnya ini dikaji dengan tahqiqul manat. Sebetulnya filsafat hukum yang saya sampaikan ini sudah saya buatkan bukunya. Nah, bukunya ini kita sebut perkembangan pemikiran hukum Islam. Ini filsafat. Buku ini saya tulis pada waktu saya sebagai advokat. Banyak kasus-kasus yang kita jumpai yang tidak ada hukumnya. Makanya masalah yang tidak ada hukumnya itu tetap harus kita jawab dengan ada hukumnya dengan menggunakan filsafat ini. Nah, untuk itu supaya mahasiswa MKN bisa membaca. Sebetulnya banyak bukunya. Salah satunya adalah Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dan yang lain-lain. Ya, saya kebanyakan nulis dalam aspek filsafat hukum Islam. Ya. Jadi itu harus tahu dulu sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu menyangkut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang kebanyakan itu adalah epistemologinya. Bagaimana metode untuk menjawab masalah-masalah yang hukum itu ketinggalan. Lalu kehidupan ini selalu dinamis, sehingga wajib
memutuskan sesuatu itu ada hukumnya gitu.